Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Gemini, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2026 ya. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu si Ratu Pedang, terus King of Cups, Knight of Swords, King of Swords, 3 pedang, 2 cawan, 4 pedang, Page of Pentacles, dan kartu 8 koin ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu si Ratu Pedang nih ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Oke, jadi ceritanya Gemini sekitar bulan Mei kemarin ya. Beberapa dari kalian mungkin mampu untuk selalu berpikir tajam ya. Berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi kondisi apapun juga dalam kehidupan kalian ya. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas ketika menghadapi seseorang, mampu berpikir cerdas untuk mengambil keputusan, untuk mengejar target, untuk menyelesaikan masalah, dan lain-lain ya. Jadi silakan gunakan intelek dan kecerdasanmu untuk melangkah maju ke depan sekitar bulan Mei ya. Oke, dan lihat di bawahnya kartu King of Cups ya, si Raja Cawan. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan Mei kemarin memang hatimu lagi tenang dan terkendali kok ya. Mampu bersikap tenang ketika menghadapi kondisi apapun juga. Jadi silakan gunakan ketenangan pikiranmu Gemini ya untuk melangkah maju ke depan. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Knight of Swords ya. Jadi ceritanya memang sekitar bulan Mei ada sebuah cara pintar juga ya. Mirip dengan kartu si Ratu Pedang tadi, ada cara pintar, langkah cerdas yang pernah kamu gunakan untuk mengejar tujuan dalam kehidupan kalian ya. Jadi kira-kira cara cerdas apa gitu ya yang pernah kamu gunakan Gemini. Ini sudah kamu alami sebenarnya sekitar bulan Mei kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu si Raja Pedang ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni nanti pikiranmu kembali lebih tajam juga, mampu berpikir tajam, berpikir cerdas ketika menghadapi kondisi apapun juga. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas ketika menyelesaikan semua tugas pekerjaan penting, ketika mencari uang ya, mampu berpikir cerdas untuk mengambil keputusan ketika menghadapi seseorang, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan kecerdasan pikiranmu juga selama bulan Juni nanti ya. Si Raja Pedang. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 3 pedang nih. Jadi ceritanya untuk bulan Juni memang ada upaya juga ya untuk menyelesaikan sumber kekecewaan yang pernah kamu hadapi selama ini. Jadi barangkali mungkin hatimu lagi jengkel banget ya, lagi frustasi gitu akhir-akhir ini. Dan semuanya itu perlu dihadapi dan diselesaikan satu persatu sambil mencari jalan keluar yang terbaik ya. Jadi kira-kira masalah apa yang perlu diselesaikan Gemini. Jadi coba untuk lebih bersabar di sini ya. Oke, dan lihat di bawahnya kartu 2 cawan. Jadi sepertinya ada upaya juga ya untuk lebih menjaga, memperbaiki ataupun mendekati orang-orang terdekat ya. Misalnya mungkin lagi menjaga hubungan dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai ya, mungkin dengan orang-orang yang bekerja, dan lain-lain. Jadi intinya ada upaya untuk selalu menjaga hubungan tersebut agar lebih akrab ke depannya ya selama bulan Juni. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang mungkin akan terjadi sekitar bulan Juli ya. Oke, yang pertama ada kartu 4 pedang. Jadi ceritanya untuk bulan Juli nanti memang ada pertimbangan mendalam nih Gemini yang akan kamu lakukan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah dan keputusan ya. Jadi kira-kira apa yang mesti dipertimbangkan selama bulan Juli yang akan datang. 4 pedang ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Page of Pentacles yang melambangkan proses belajar ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juli ada satu hal gitu yang belum kamu pahami yang perlu dipelajari lebih lanjut sebelum mengambil langkah dan keputusan. Misalnya mungkin lagi mempelajari ulang rencanamu sendiri sebelum dijalankan, mempelajari ulang situasi yang sedang kamu hadapi, mempelajari ulang keputusan yang perlu diambil ke depannya, dan lain-lain ya. Jadi kira-kira apa yang mesti dipelajari ulang di sini ya. Bagian lain jangan lupa kartu ini juga melambangkan kabar baik kan. Jadi cukup bagus energinya ya. Jadi mungkin ada juga yang akan mendapatkan semacam kabar baik, kabar positif sekitar bulan Juli yang akan datang ya. Oke, dan terakhir di bawahnya kartu 8 koin yang melambangkan bentuk kerja keras ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juli ada bentuk pengorbanan besar, kerja keras besar gitu yang masih akan kamu lanjutkan untuk mengejar tujuan ya. Misalnya mungkin lebih kerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk mencari uang ya, kerja keras untuk mengejar target, dan lain-lain nantinya. 8 koin ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke.
Oke, Gemini, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Knight of Swords ya. Lihat kartunya sampai muncul 2 kali di sini. Jadi ceritanya memang selama bulan Mei pikirmu sangat cerdas kali ini ya. Mampu berpikir cerdas, berpikir lebih pintar gitu ya ketika menghadapi kondisi apapun juga. Mungkin ada sebuah cara pintar gitu ya, yang pernah kamu gunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan misalnya. Mampu berpikir cerdas ketika bekerja, ketika mencari uang ya, ketika mendekati seorang dan lain-lain ya. Jadi silakan gunakan intelek dan kecerdasanmu. Seratu pedang plus Knight of Swords ya untuk melangkah maju ke depan. Oke, di bawahnya lihat ada kartu King of Cups ya. Lihat kartunya juga muncul 2 kali di sini ya. Jadi bisa dikatakan selama bulan Mei hati dan pikiranmu sangat tenang kok Gemini ya. Merasa lebih tenang dan terkendali ketika menghadapi kondisi apapun juga ya. Misalnya mungkin mampu berpikir tenang untuk mengambil keputusan, mampu berpikir tenang untuk mengejar tujuan dalam kehidupan kalian dan lain-lain ya. King of Cups. Oke. Dan lihat di bawahnya ada kartu Knight of Wands ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Mei hatimu lagi bersemangat sebenarnya ya. Lebih energik gitu, lebih antusias untuk terus bergerak maju ke depan sambil tetap berpikir lebih cerdas ya, Knight of Swords tadi. Oke. Sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu 10 pedang yang melambangkan akhir dari sebuah permasalahan ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni nanti ada upaya nih untuk mengakhiri sebuah permasalahan dalam kehidupan kalian agar apa? Agar hatimu itu lebih tenang ya untuk melangkah maju ke depan sambil tetap berpikir tajam, berpikir lebih cerdas. Derajat pedang tadi ya. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk berpikir cerdas ketika menyelesaikan masalah dengan keluarga, mungkin masalah mengenai pekerjaan, keuangan, masalah cinta dengan seorang dan lain-lain. Jadi kira-kira masalah apa yang perlu diselesaikan Gemini ya, 10 pedang. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 4 cawan yang melambangkan bentuk ketidakpuasan ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juni nanti ada upaya juga untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang pernah kamu alami ya. Dan semuanya itu masih menimbulkan semacam efek rasa frustasi dan dirimu tadi 3 pedang. Jadi perlu untuk ekstra bersabar ketika ingin menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi kira-kira masalah apa yang perlu dihadapi dan diselesaikan Gemini ya, 4 cawan ini. Oke. Dan lihat di bawahnya ada kartu Ace of Wands yang melambangkan sebuah semangat baru ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni ada gairah baru, motivasi baru ya, untuk apa? Untuk mendekati, menjaga ataupun memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat 2 cawan tadi. Jadi kira-kira hubungan apa yang perlu dijaga dan diperbaiki nantinya ya selama bulan Juni. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu The Magician. Jadi ceritanya sekitar bulan Juli ada sebuah ide baru, cara kreatif juga ya yang akan kamu gunakan dan semuanya itu perlu dipertimbangkan ulang Gemini ya, 4 pedang. Jadi bagi kamu yang lagi mencoba menggunakan ide baru ataupun cara kreatif, pelan-pelan saja, jangan buru-buru. Silakan gunakan waktu untuk mempertimbangkan kembali ya idemu sendiri sebelum bergerak maju ke depan. The Magician ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Ace of Cups ya. Jadi ceritanya untuk bulan Juli ada satu hal gitu yang perlu dipelajari ulang, Page of Pentacles tadi sambil belajar menggunakan intuisimu ya, Ace of Cups. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 8 pedang ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juli ada bentuk kerja keras tadi kan yang masih akan kamu lanjutkan untuk mengejar target. Namun hati-hati ya, di sini ada kartu 8 pedang soalnya. Jadi mungkin pikiranmu agak sedikit kurang pede nantinya ya, kurang percaya diri gitu. Kurang percaya diri apakah target bisa terkejar apa enggak ya. Jadi perlu selalu bersabar dan tetap berpikir optimis sekitar bulan Juli yang akan datang ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.